Perkenalkan, kami dari PT Luas. Kami ingin menjelaskan pekerjaan kami mengenai SCADA telemetri di Bendungan Jelantah, Karanganyar. Oke, sekarang kita berada di bangunan Tower Itek. Pada bangunan ini terdapat dua pintu. Yang pertama adalah pintu pemeliharaan atau pintu stop lock, dan yang kedua ada pintu layar. Nah, kedua pintu ini dapat digerakkan menggunakan SCADA, aplikasi kami yang berada di control room. Untuk dapat menggerakkan kedua pintu ini diperlukan panel remote terminal unit. Jadi masing-masing pintu ada panelnya masing-masing. Yang ini khusus untuk menggerakkan pintu layar. Cara kerjanya adalah aplikasi SCADA di server kami akan memerintahkan buka tutupnya oleh operator, lalu datanya dikirimkan ke remote terminal unit ini. Lalu data yang di terminal unit ini terima akan diperintahkan ke panel lokal, dan lalu panel lokal akan menggerakkan aktuator di pintu ini. Nah, data-data tertutup penuh, terbuka penuh, dan pengaman lainnya juga akan terbaca oleh remote terminal unit, dan datanya juga akan dikirimkan ke server. Begitu juga sensor-sensor seperti berapa persen bukaan yang ada di pintu ini, dan juga mungkin ada tegangan dan ampere bisa juga dapat terbaca. Mari kita ke atas untuk melihat panel pemeliharaan. Jadi ini adalah pintu pemeliharaan. Berbeda dengan pintu layar, ini menggunakan sling, tetapi untuk yang di layar dia menggunakan batang bulir. Jadi di sini pada pintu pemeliharaan terdapat pengaman sling kendor, sehingga jika terjadi stuck atau macet di buka tutup pintu ini akan terdeteksi oleh panel lokal, dan datanya juga akan diterima oleh panel terminal unit dan juga terbaca oleh server. Jadi saya ingin menunjukkan apa saja isi dari pintu RT ini. Jadi di dalamnya terdapat PLC, terdapat adaptor, dan relay-relay yang berfungsi untuk membaca dan mengirimkan perintah ke panel lokal. Di sini juga terdapat selektor auto, off, dan manual yang bertujuan jika operator ingin melakukan operasi buka tutup menggunakan pintu lokal, maka selektor diarahkan ke M. Sementara jika ingin menggunakan remote, menggunakan SCADA, diputar ke auto. Lalu aplikasi SCADA dapat membuka dan menutup pintu yang diinginkan. Lalu ini ada servis. Jika ingin melakukan pemeliharaan, servis dapat dinyalakan, sehingga buka tutup juga harus menggunakan vial panel lokal. Dan di sini ada panel radio kami. Panel radio ini berisikan switch, alat-alat untuk mengirimkan data ke radio dan juga lanjut ke server. Pada tower intake ini terdapat juga alat kami, yaitu early warning system. Jadi di atas tower intake ini terdapat sirine dan juga rotary lamp untuk memberitahu warga jika ada tanda bahaya. Jadi di panel early warning system ini ada 5 inputan, yaitu waspada,
jika ketinggian air waduk sudah melebihi threshold dari waspada, maka alarm waspada akan menyala. Dan begitu juga jika threshold lebih tinggi lagi dari waspada, yaitu awas, maka alarm awas akan menyala. Lalu ada juga operasional outlet. Jadi artinya adalah ketika valve yang di outlet, yaitu hollow pond dan submerged valve, dioperasikan, operator akan menyalakan alarm outlet sehingga warga dapat diberitahu bahwa akan terjadi pembukaan air di sisi outlet. Dan di sini juga ada tombol on dan juga ada off. Kelima tombol ini juga dapat dilakukan oleh SCADA kami menggunakan tombol yang dapat dipencet oleh operator, dan juga terdapat dua jenis alarm, yaitu waspada dan awas, yang secara otomatis akan berbunyi menggunakan ketinggian air waduk yang sudah dibaca oleh SCADA secara otomatis. Ya, sekarang kita berada di rumah katup kiri. Pada rumah katup kiri ini terdapat submerged valve, dan juga di sini terdapat gate valve dan juga bypass valve. Nah, yang terdapat aktuatornya hanya submerged valve, sehingga untuk gate valve dan bypassnya menggunakan box indikator bypass valve. Jadi kalau misalnya operator sudah membuka, dia akan mengarahkan ke open, dan saat sudah menutup, dia akan mengarahkan ke close. Lalu untuk submerged valve-nya dapat dikendalikan menggunakan SCADA lewat panel RTU ini juga. Dan di sini nilai bukaannya dapat diatur juga oleh aplikasi SCADA, sehingga jika ingin membuka 50%, ingin membuka 100%, atau menutup dengan 0%, dapat diatur oleh aplikasi SCADA. Data dari panel RTU ini ditransmisikan oleh radio juga, diarahkan terlebih dahulu ke rumah katup utama, lalu dipantulkan ke server di kontrol. Sekarang kita berada di bangunan Vinoch. Di bangunan Vinoch ini kami memasang satu unit AWLR. AWLR ini mengukur air dari hasil rembesan yang berada di bendungan ini, yang dialirkan ke rumah Vinoch ini. Lalu air-airnya akan diukur pertama-tama ketinggiannya oleh sensor radar kami. Lalu data dari sensor radar itu dikumpulkan oleh data logger, lalu dikirimkan oleh radio kami yang dikirimkan terlebih dahulu ke rumah katup dan dipantulkan ke control room. Nah, data ketinggian air yang didapatkan akan diolah secara otomatis dan dirubah ke satuan debit. Nah, sekarang kita berada pada control room di Bendungan Jelantah. Control room ini bertugas untuk mengoperasikan sumber operasi, untuk mengumpulkan data-data instrumen. Disinilah dilakukan semuanya. Di sini ada PC operator dan PC CCTV. Terdapat juga layar untuk menampilkan dashboard SCADA-nya. Dan yang terutama di sini terdapat server. Pada server ini terdapat dua unit PC server. Yang pertama untuk sebagai database, yang kedua sebagai PC aplikasi. Di sini juga terdapat unit-unit untuk mengoperasikan video wall, ada juga NVR untuk CCTV, ada router, dan di sini juga terdapat UPS. Nah,
pada server ini aplikasi dijalankan, data-data pada remote terminal unit dan panel-panel telemetri terhubung ke radio dan masuk datanya ke server. Kita dapat lihat untuk aplikasi SCADA-nya. Di sini kita bisa melihat terdapat data AWLR. Di sini juga terdapat data AWS, data VNodes, dan juga data-data dari valve di outlet. Kita pertama bisa masuk ke AWLR. Di sini bisa terlihat data AWLR yang berada di Sungai Jelantah. Kita bisa melihat data AWLR di Sungai Puru. Kita juga bisa melihat data AWLR yang berada di bangunan Intek. Nah, untuk data AWS-nya, setiap parameter juga dapat terbaca, semisal air pressure. Di sini juga ada curah hujan, datanya juga terbaca. Jika kita ingin melihat datanya di 30 hari terakhir, kita juga bisa melihat historinya. Lalu kita masuk ke rumah instrumentasi, instrumenter dan pressure cell. Di sini kita bisa melihat di B11, B13, B14 dan B16 untuk masing-masing elevasinya. Masing-masing ada bisa terlihat juga visualisasinya. Misal ada di FP1 dan di dasar di ketinggian 606. Kita masuk ke halaman 606 di B13. Lalu datanya muncul FP1 hingga FP4. Di sini grafiknya terlihat. Misal kita ingin melihat historinya di 1 tahun terakhir, datanya bisa terlihat, muka air waduknya juga terlihat, dan curah hujannya juga terlihat di atas, sehingga untuk menganalisa dapat mempermudah operator. Lalu kita ke VNodes. Di sini terlihat ketinggian airnya, lalu sudah dirubah ke debit 1 liter per second. Ini bagian halaman awalnya. Lalu kita bisa masuk ke flow control. Di sini untuk melihat halaman untuk hidromekanikalnya. Di sini ada bangunan intake, ada katup kiri dan katup tengah atau katup utama. Ada juga katup kanan. Tapi untuk di bendungan Jelantah ini kita tidak melakukan telemetri di katup kanan. Kita masuk ke bangunan intake. Di sini ada pintu pemeliharaan pintu pelayan. Sini bisa terlihat statusnya. Ada status slip and door, full open atau full close. Bisa terlihat di sini, dan juga statusnya apakah sedang mode auto atau mode manual bisa terlihat. Dan saat kita ingin melakukan